Pertumbuhan ekonomi. Apa sih pertumbuhan ekonomi itu? Pertumbuhan ekonomi adalah kondisi di mana ekonomi suatu negara berkembang karena produksi barang dan jasanya meningkat, sehingga keadaan ekonomi lebih baik. Ada 5 hal yang harus diperhatikan agar ekonomi tumbuh. 1. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini bisa mempercepat atau justru memperlambat pertumbuhan ekonomi. Contohnya, kalau kualitas SDM Indonesia buruk, jumlah pengangguran bisa meningkat yang diikuti kenaikan tingkat kemiskinan. Nah, ini bakal berdampak ke penurunan permintaan yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi menurun. Itulah kenapa pemerintah terus memperhatikan kualitas SDM kita, entah itu lewat dana pendidikan atau dana kesehatan, supaya SDM Indonesia pintar dan sehat. 2. Sumber daya alam. Kita bersyukur ya tinggal di negara yang sumber daya alamnya melimpah. Tapi, kalau kekayaan ini tidak diimbangi dengan kualitas SDM yang baik sebagai pengelola, bisa-bisa negara malah rugi. Contohnya, kalau dulu kita lebih banyak ekspor barang mentah yang nilai ekonomisnya kecil, sekarang kita mulai bisa memproduksi barang jadi yang harga jualnya lebih tinggi. 3. Kemajuan teknologi. Ini jelas ya, terasa banget waktu pandemi kita harus bekerja dari rumah, sekolah jarak jauh. Tapi dengan adanya teknologi dan kemampuan kita untuk menggunakannya, kita tetap bisa produktif. 4. Tingkat inflasi. Kalau inflasi tinggi, maka harga barang tinggi. Efeknya, daya beli masyarakat menurun. Peran pemerintah tugasnya mengendalikan inflasi biar kemampuan daya beli masyarakat terjaga. 5. Tingkat suku bunga. Dampaknya seperti inflasi. Intinya pemerintah harus bisa mengendalikan tingkat suku bunga supaya ekonomi tetap tumbuh. Contohnya, suku bunga di Indonesia lagi rendah. Efeknya, orang-orang jadi tertarik melakukan pinjaman, misalnya untuk modal usaha. Berikut adalah salah satu contoh artikel faktor pendorong pertumbuhan ekonomi tentang sumber daya manusia. Isi dari artikel tersebut membahas mengenai kebijakan khusus dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak. Kebijakan tersebut mencakup berbagai aspek seperti kesehatan, pendidikan, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Di antaranya, 1. Inisiatif kesehatan. Upaya ini mencakup program vaksinasi, pemeriksaan kesehatan rutin, dan penyediaan obat-obatan esensial sebagai langkah-langkah konkret dalam merawat dan menjaga kesehatan anak-anak. Fokus utamanya adalah untuk mempercepat penurunan stunting dan masalah gizi kronis yang sering dialami oleh anak-anak. 2. Program pendidikan. Upaya untuk meningkatkan mutu dan aksesibilitas pendidikan di Indonesia. Perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan menjadi fondasi utama dalam meningkatkan akses pendidikan di semua tingkatan. Peningkatan kualitas sarana-prasarana pendidikan, terutama di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Selanjutnya, peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dengan memastikan para pendidik memiliki keterampilan dan pengetahuan yang mutakhir. Pemerintah bertujuan memberikan pembelajaran yang berkualitas dan relevan dengan perkembangan zaman. 3. Bantuan sosial dan perlindungan. Program ini dirancang untuk memberikan dukungan komprehensif yang mencakup aspek keuangan, nutrisi, dan bantuan khusus untuk keluarga, terutama anak-anak yang menghadapi tantangan ekonomi. 4. Pembangunan infrastruktur berfokus anak. Dengan menciptakan lingkungan belajar yang modern, aman, dan berstandar, proyek infrastruktur ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan ruang di mana potensi setiap siswa dapat berkembang secara optimal. 5. Penanggulangan pekerja anak. Inisiatif ini mencakup penegakan hukum, kampanye pendidikan, dan program dukungan untuk keluarga guna memastikan bahwa anak-anak tidak dipaksa untuk bekerja dengan mengorbankan pendidikan dan kesejahteraan mereka. APBN tidak hanya menangani konsekuensi pekerjaan anak secara langsung, tetapi juga berusaha menangani agar permasalahan melalui edukasi, penegakan hukum, dan dukungan keluarga. 6. Program inklusi digital dan literasi. APBN mengalokasikan sumber daya untuk menyediakan perangkat digital, akses internet, dan konten pendidikan yang disesuaikan, guna meningkatkan literasi digital di kalangan generasi muda, serta berinvestasi dalam konten pendidikan yang bersifat digital,
yang mencakup pengembangan materi pembelajaran online yang disesuaikan dengan kurikulum, bersifat interaktif, dan mendukung pengembangan literasi digital anak-anak. Kesimpulannya, artikel ini merupakan upaya pemerintah untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas guna mencapai tujuan pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan dengan SDM yang berkualitas, ekonomi pun tumbuh.